Sebuah mobil diamuk warga di Desa Bohar, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga geram karena pengemudinya tak mau tanggung jawab setelah menyerempet sebuah mobil dan menabrak sepeda motor. Sementara di Bangkalan, polisi menangkap pengemudi pikap pelaku tabrak lari di Jembatan Suramadu. Warga merusak sebuah minibus di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Warga geram karena sopir tak mau bertanggung jawab setelah menyerempet truk dan menabrak sepeda motor. Beruntung saat aksi massa berlangsung, salah seorang pemuka warga bisa melerai massa yang beringas. Namun akibat amuk massa itu, sopir mengalami luka serius di bagian kepala dan kini dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah. Awalnya nabrak truk, terus si mobil ini nggak mau tanggung jawab, orangnya mau kabur, tapi pas sama warga sekitar dihajar, juga dimintain tanggung jawab, tapi mobilnya kabur, terus akhirnya nabrak ke motor. Kasus tabrak lari yang berujung amuk massa ini kini masih ditangani polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api semakin membesar lantaran bangunan rumah terbuat dari bahan semi permanen. Sebagian warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya. Sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Sebagian lagi hanya bisa menangis meratapi harta yang ludes terbakar. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar tanpa diketahui asalnya. Peristiwa tersebut sempat membuat warga panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sebuah warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara pemilik warung hanya bisa menangis melihat tempat usahanya ludes dilalap api. Sejumlah warga mencoba untuk menenangkannya. Dari keterangan petugas, kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasang regulator. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Durensawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan tersebut, seorang ibu rumah tangga alami luka bakar serius dan 2 bangunan rumah porak-poranda. Dua rumah porak-poranda akibat ledakan tabung gas di Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Beberapa rumah lainnya juga terdampak ledakan tersebut. Peristiwa itu juga membuat seorang ibu rumah tangga alami luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, ledakan berasal dari tabung gas 12 kg yang bocor. Peristiwa itu terjadi diduga akibat kurangnya ventilasi udara. Kuatnya ledakan sempat membuat panik warga sekitar. Kencang banget gitu, setelah kita lari keluar kita kira ada apa, tahu-taunya udah terjadi hal seperti ini gitu. Terus ibu-ibunya teriak di dalam, bilang tolong, taunya memang udah jadi kebakar seluruh tubuhnya, ada luka di pelipis ini, jidatnya di sini luka, itu udah berdarah semua. Akhirnya kita bersihin di sini sebelum diangkat ke rumah sakit. Kasus ledakan gas ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online yang dikendalikan oleh narapidana Lapas Cipinang, Jakarta, petugas langsung melakukan sidak. Petugas menemukan sejumlah ponsel dan memindahkan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini,
Petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. AN tersebut memang kasusnya perlindungan anak sama. Iya, jadi dia memang melakukan sejak sebelum di luar. Iya. Kalau proses hukum tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami akan mendukung, membuka ruang agar pengungkapan ini betul-betul terungkap sejelas-jelasnya. Kini 16 orang narapidana di dalam lapas kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, baru buka 2 hari, sebuah bengkel di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat menjadi sasaran pencuri. Sementara itu di Bangkalan, Jawa Timur, aksi kejar-kejaran dan tembakan polisi mewarnai penangkapan komplotan begal. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di bengkel yang baru buka 2 hari di Jalan Baru, Cikeas, Tapos, Kota Depok, para pelaku datang menggunakan mobil pickup saat beraksi. Pelaku sadar adanya CCTV, langsung memutar gerakan yang berada di bengkel agar aksinya tak terekam. Pelaku berjumlah 2 orang masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak kunci gembok dan langsung menggasak barang penjualan seperti ban dan oli yang berada di rak. Pelaku membawa kabur barang penjualan bengkel dalam waktu 30 menit. Tapi plat nomornya nggak kelihatan sih. Soalnya CCTV-nya udah diputer kan, dibalikin ke belakang. Yang dimaling cuman ban habis semua diambil, oli juga semua habis. Kerugiannya sih 40 juta ya. Soalnya sebelum kemalingan tuh kayak di seberang jalan kan kayak ada orang yang lihat mulu ke bengkel gitu, gak ada yang mantau. Ya, tapi nggak tahu masih orang yang sana atau bukan. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga mencapai 40 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa yang dialami ke kantor polisi dan kini kasusnya tengah ditangani kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Bahkan polisi melakukan pengejaran di jalan kampung yang cukup gelap disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur. Akhirnya polisi mengamankan pelaku dan sepeda motor hasil pembegalan. Tak hanya satu, polisi menangkap 4 pelaku. Komplotan pelaku begal dan curanmor ini diringkus di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah beraksi di sejumlah tempat, termasuk di Jembatan Suramadu yang meresahkan masyarakat. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.